have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. Pengertian konteks. Purwo 2001 halaman 4, pijakan utama dalam analisis pragmatik. Konteks ini meliputi penutur, petutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalam ujaran tersebut. Preston dalam Supardo 2000 halaman 46, konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, termaksud pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak, tempat dapat merupakan konteks pemakaian bahasa. Unsur-unsur konteks. Yang pertama ada penutur dan petutur. Penutur adalah orang yang menyampaikan informasi, sedangkan petutur adalah orang yang menerima informasi. Baik penutur maupun petutur tidak selalu memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sama. Oleh karena itu, ujaran yang dituturkan oleh petutur tertentu akan berbeda makna jika dituturkan oleh orang yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. 2. Pokok pembicaraan. Hal yang dibahas dalam pertemuan hendaknya disesuaikan dengan latar belakang partisipan. Dengan kesesuaian itu, partisipan akan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh pembicara. Ketiga ada latar. Seorang pembicara dapat bertemu dengan pendengar di tempat tertentu. Tempat itu bisa formal atau non-formal. Misalnya situasi pertemuan antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional, pasar regional, atau pusat perbelanjaan. Yang keempat ada penghubung bahasa lisan atau tulisan. Penghubung yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur dapat berupa media bahasa lisan atau tulis. Hal ini dilakukan oleh penutur agar ada kesesuaian antara informasi yang harus disampaikan dengan keberadaan mitra tutur. 5. Dialek. Penggunaan dialek harus diperhitungkan secara cermat. Jika penutur menjadi pembicara dalam situasi resmi, hendaknya dapat menghilangkan dialek daerah tertentu. Oleh karena itu, pembicara yang bijak sedapat mungkin menghindari logat kedaerahannya, karena secara teoritis, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai situasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang unsur-unsur konteks. 6. Bentuk pesan. Pesan yang hendak disampaikan oleh penutur ada beberapa macam, antara lain bentuk pesan formal, semi-formal, dan non-formal. Yang ketujuh ada peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan konteks. Song 2010 halaman 877 dalam sebuah jurnal penelitian berjudul The Role of Context in Discourse Analysis mengungkapkan bahwa peran konteks adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan ambiguitas. Menurut Song 2010 halaman 877, peran konteks menghilangkan ambiguitas ini akan sangat berguna pada kata, frasa, kalimat, atau kelompok kalimat yang mengandung satu atau lebih interpretasi atau makna. Ambiguitas timbul di dalam berbagai versi turunan atau tulisan. Ada dua jenis ambiguitas, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas struktural.
Ambiguitas leksikal sebagian disebabkan oleh homonimi dan polisemi. Sedangkan ambiguitas struktural muncul dari analisis gramatikal atau frase. Peranan konteks yang kedua yaitu menandakan acuan. Dalam hal ini, konteks berperan untuk menghindari kekeliruan penalaran dalam pengacuan kata atau kalimat. Kita biasa menggunakan kata-kata tertentu yang mengacu pada orang, benda, frase, dan tanpa kita sadari, penggunaan kata-kata acuan itu terkadang membuat maksud yang ingin kita sampaikan menjadi tidak dapat dipahami orang lain. Dalam pragmatik, kata ganti atau pronomina memiliki kaitan dengan deiksis. Sebuah kata yang dikatakan bersifat deiksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara, saat, dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Menurut Purwo 1984 halaman 1. Dengan kata lain, deiksis merupakan kata yang tidak memiliki rujukan yang tetap. Kata deiksis dapat diketahui rujukannya apabila mengetahui konteks tuturan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. 3. Menentukan implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan istilah yang digunakan oleh Grice untuk menjelaskan arti tersirat dalam suatu tuturan. Ketika orang berkomunikasi, mereka tidak selalu memenuhi 4 maksim yang kita kenal, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan atau cara. Hal ini menyebabkan munculnya suatu makna lain selain makna harfiah dari tuturan yang diucapkannya. Contoh peranan konteks. 1. Dia datang kemarin memberitahu. Dari kalimat di atas, kalimat ini menimbulkan keambiguan karena banyak tafsir, yaitu apakah dia datang memberitahu yang terbuat dari kacang kedelai atau memberi suatu informasi. 2. A. Saya belum bisa berangkat di sini, hujan deras. B. Sama, di sini juga hujan deras. Berdasarkan contoh di atas, kata di sini pada penutur A dan B tentu berbeda. Maksud dari penutur A, kata di sini adalah di rumahnya yang berada di Bintara, sedangkan kata di sini pada penutur B adalah di rumahnya yang berada di Depok. Agar dapat memahami tuturan di atas, kita perlu memahami konteks yang melatari tuturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Pada kata orang tua, dapat menimbulkan beberapa makna, yaitu orang yang sudah tua dan orang tua dalam pengertian ayah dan ibu.